Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal walladzi tawahhada bil kibriyai wal kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nafada li hukmihi wa la zawal. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi akramahu Allahu bi asyrafil khisal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin bil ghudwi wal asal. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, utamanya keluarga besar Rumah Sakit Islam Umum, Rumah Sakit Umum Islam Klaten, lebih utamanya lagi Bapak Direktur Utama maupun Wakil Direktur dan semua staf beserta semua karyawan, semua saya hormati, saya muliakan. Tidak lupa kepada para pengurus Yayasan Jamaah Haji, baik pengurus, pengawas, pembina yang berkenan menghadiri, mengikuti acara ini, semua saya hormati, saya muliakan. Saya ditugasi oleh panitia untuk menyampaikan tausiah dengan judul Halal Bihalal Pasca Ramadan dalam rangka meningkatkan kerja sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, anugerah, nikmat, rahmat yang tak terhingga. Utamanya kita bisa hidup sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Lebih-lebih bisa menikmati ibadah puasa dalam bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dan bisa menikmati kita melaksanakan rangkaian ibadah pada bulan Ramadan, baik ibadah puasa maupun ibadah sholat malam atau qiyam Ramadan atau taraweh atau tadarus Al-Quran, atau memberi makan kepada saudara-saudara yang tidak mampu, terutama di dalam acara berbuka bersama, dan lain sebagainya. Semoga dengan kita bersyukur ini Allah berkenan menambah nikmat dan rahmat kepada kita, yaitu Allah berkenan menerima dan meridhoi semua amal ibadah kita, dan kemudian Allah berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa pada Ramadan dengan tujuan sebagai wujud rasa iman sekaligus berharap ridha Allah semata, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Begitu pula man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan, yakni taraweh atau yang lain, karena iman dan karena mengharap ridha Allah semata, maka Allah dengan rahmat kasih sayangnya mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang lampau maupun yang akan datang. Ini merupakan satu karunia yang luar biasa. Karenanya kami memohon kepada Allah untuk berkenan menerima ibadah kita, baik puasa maupun sholat tarawih dan yang lain, dan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin hadirat dimanapun Anda berada, untuk itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berakhirnya bulan Ramadan dengan segala rangkaiannya, mari modal yang telah dibekalkan kepada kita semuanya, yaitu dibersihkannya dari dosa, kita lanjuti atau kita tindak lanjuti dengan cara membersihkan diri dari dosa-dosa dengan sesama manusia, yaitu dengan cara berhalal bihalal. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, man kanat indahu mazlumatun li akhihi min malin aw irdin falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Yang artinya barang siapa merasa berbuat zalim atau bersalah kepada sesama, baik itu yang berkaitan dengan materi atau non materi,
maka kata Nabi, mintalah halalnya, mintalah maaf kepadanya sebelum tiba saatnya emas dan perak tidak lagi diperlukan, yaitu ketika datang ajal maut dan ketika sudah berada di akhirat. Maka sebagai wujud kita untuk ingin menyelamatkan diri dan membersihkan diri dari dosa dengan sesama manusia, maka kata Nabi, apabila seseorang itu berdosa, maka apabila tidak diampuni atau tidak mohon ampun kepadanya, maka amal solehnya akan diambil alih dan diberikan kepada orang yang didolimi. Dan apabila dia tidak lagi punya dosa, tidak lagi punya amal soleh, maka dosa-dosa yang didolimilah yang akan diambilkan dan ditimpakan, dibebankan kepada orang yang berdolim. Ini artinya dosa kepada manusia lebih berat daripada dosa kepada Allah. Untuk itu kita perlu mengadakan hal bihalal, baik hal bihalal secara langsung bertatap muka maupun secara daring atau secara melalui tulisan yaitu WA dan sebagainya. Atau yang terpenting adalah niat baik kita. Kita tidak akan menuntut balas kepada siapapun yang telah berbuat dosa kepada kita, dan kita pun selalu siap memohon ampun. Insya Allah dengan cara begitu Allah Maha Kasih, Maha Sayang, dan sesama saudara kita juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian setelah kita berusaha untuk bisa bersih dosa dengan Allah dan juga dosa dengan sesama manusia, mari kita tindak lanjuti dengan cara berbuat baik kepada siapapun. Karena Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling disayang oleh Allah adalah mereka yang paling banyak berbuat kebaikan kepada sesama. Sebagaimana sabda Nabi, al-khalqu iyalullah fa ahabbu khalqihi ilaihi anfa'uhum li iyalih. Manusia adalah hamba-hamba Allah, maka hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling banyak berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Yang kedua, orang yang selalu berbuat baik kepada sesama manusia akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selalu ditolong oleh Allah, dan itu terasa ketika kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka di saat Allah menolong kita, di saat Allah membantu kita, di saat Allah melindungi kita, itu sangat terasa betapa pentingnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji melalui lisan nabinya, Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu senang menolong kepada sesama. Sebagaimana sabda Nabi, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu selalu menolong kepada sesama. Sedangkan yang ketiga, kelebihan orang yang berbuat baik kepada sesama, yaitu akan diamankan, dibebaskan dari siksa neraka. Ini sangat menyenangkan tentu apabila kita termasuk orang-orang yang ditolong dan diselamatkan dari siksa neraka. Nabi bersabda, inna lillahi khalqan khalaqahum li hawaijin nas yafza'u ilaihim an-nas fi hawaijihim. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai makhluk, mempunyai manusia, mempunyai ciptaan-ciptaan yang berupa manusia, di mana Allah ciptakan mereka memang senang untuk berbagi, memang senang untuk memikirkan hajat orang banyak, memang senang apabila membantu kepentingan orang banyak. Dia memang mencari-cari pekerjaan, bagaimana supaya bisa membantu, meringankan beban sesama. Kalaupun dia tidak dimintai tolong, dia bersedia, dia bersiap-siap untuk selalu menolong sesama. Dan Allah berjanji melalui sabdanya, Allah bersumpah ala nafsi, aku bersumpah atas diriku, alla u'adzibahum binar, untuk tidak akan menyiksa mereka dengan neraka. Justru faidha kana yaumul qiyamah, justru ketika datang hari kiamat, udi'at lahum manabir, akan disiapkan beberapa mimbar yang terbuat dari cahaya, yuhaddisuna Allah Ta'ala, yang mana mereka orang yang senang berbagi, senang menyenangkan orang, senang membantu meringankan beban orang lain. Allah letakkan bagi mereka mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang mana mereka berasik maksuk
bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nasu fil hisab, sementara orang yang lain, sementara orang yang tidak peduli, orang yang tidak suka menolong sesama dalam keadaan menderita karena sedang dihisab, bahkan menanti giliran untuk dihisab. Untuk itu berbahagialah menjadi warga atau keluarga Rumah Sakit Islam Klaten, di mana kegiatannya adalah menolong dan menolong. Terlebih yang ditolong adalah orang yang sedang menderita sakit. Tentu sangatlah berarti bagi mereka. Senyuman kita sekalipun, apalagi pertolongan kita, kepedulian kita kepada mereka, sangat-sangat berarti. Dan ini tentu yang membahagiakan kita apabila Allah berkenan menerima amal soleh itu, dan kita kemudian diselamatkan. Dan Allah bahkan berjanji tidak akan menyiksa mereka dengan api neraka. Memang Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu kebaikan kepada siapapun. Hanya saja mereka-mereka yang memang oleh Allah ditakdirkan untuk senang berbagi, suka berbuat baik, dan gemar apabila membahagiakan sesama. Ini memang tidak semuanya. Itu semua hanya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam hadis qudsi yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, qala Allah taala, anallahu qaddartul khaira wasyarra. Aku adalah Allah yang menentukan baik dan buruk bagi siapapun. Fatuba liman khalaqtu mafatihal khair ala yadai. Maka berbahagialah bagi orang yang aku jadikan tangannya menjadi kunci-kunci kebaikan bagi manusia. Aku tentu karena Allah ridho pada siapapun yang ditentukan tangannya menjadi kunci-kunci kebaikan, kunci-kunci kebahagiaan sesama, karena dia berbuat sesuatu yang menjadikan sesama itu berbahagia. Maka kata Allah, berbahagialah orang yang aku takdirkan tangannya menjadi kunci-kunci kebahagiaan, menjadi kunci-kunci kemaslahatan manusia, menjadi kunci-kunci keselamatan banyak orang. Sebaliknya, wawailun liman khalaqtu mafatihasy syarri ala yadai. Sebaliknya, betapa celakanya, betapa nistanya, betapa menderitanya orang yang aku ciptakan tangannya menjadi kunci-kunci keburukan bagi banyak orang. Artinya, marilah kita berusaha bagaimana kita, eksistensi kita dalam tengah-tengah masyarakat untuk betul-betul menjadi kunci kebaikan bagi banyak orang, dan berusaha bagaimana untuk tidak menjadi kunci-kunci keburukan, karena kita memang tidak ingin berbuat keburukan kepada siapapun. Ada sebuah anekdot barangkali bagus kita jadikan bahan renungan, yaitu suatu saat ada seorang kakek yang sudah berusia berkepala 8. Dia ingin tangannya bermakna. Dia ingin tangannya menjadi kunci kebaikan. Maka di saat dia sedang tidak punya kegiatan yang lebih penting, dia menanam sebuah pohon kurma di depan rumahnya. Tentu hal ini sangat langka karena orang yang setua itu masih juga mau bekerja. Tiba-tiba ada rombongan raja lewat di depan rumah. Tentu sang raja kemudian menghentikan kendaraannya untuk kemudian menyapa sang kakek. Wahai kakek, apa yang kau kerjakan kakek? Kakek dengan sedikit terkejut karena yang bertanya adalah seorang raja. Oh maaf raja, ini saya sedang menanam kurma. Memangnya kakek sudah berapa umurnya, kata sang raja. Umur saya sudah 80 lebih, wahai raja. Memangnya kalau menanam pohon kurma seperti ini, kapan berbuahnya? Ya antara 10 sampai 15 tahun baru akan berbuah. Untuk apa kakek menanam kalau kakek sudah berumur 80 tahun? Tentu pada umumnya tidak lama lagi akan meninggalkan dunia. Sedangkan pohon yang kakek tanam baru akan berbuah ketika 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Lalu untuk apa kakek menanam pohon ini? Sang kakek menjawabnya dengan tenang. Tentu bukan untuk diri saya, Raja, karena selama ini aku memakan buah kurma, bukan hasil tanamanku, tapi hasil tanaman orang-orang terdahulu.
yang sekarang sudah tiada. Maka aku ingin memanfaatkan sisa hidupku, walaupun barangkali hanya menanam, yang buahnya akan dirasakan 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Tentu bukan untuk diriku, biar untuk mereka yang ingin menikmati. Subhanallah, nampaknya raja tertegun dengan jawaban itu, dan bahkan terkesan, yang kemudian dengan segera kembali kepada kendaraannya dan ternyata mengambil sebuah bungkusan yang agak berat isinya. Kemudian diserahkan kepada sang raja sambil mengatakan, ini kayak diserahkan, maksud saya, seolah raja kepada sang kakek dengan mengatakan, ini kayak hadiah dari saya. Oh, memangnya apa ini raja? Kok berat sekali? Kata sang kakek, ini hadiah dariku, emas, uang dinar, 1000 dinar. Kalau sekarang ya 1 miliar. Kenapa memangnya engkau memberikan aku hadiah sedemikian banyak, wahai raja? Karena aku terkesan engkau berbuat sesuatu bukan untuk dirimu, tetapi untuk orang lain. Dan ini kata Nabi yang sangat dibanggakan oleh Allah dan Nabi-Nya. Untuk itu aku merasa bersyukur mempunyai rakyat seperti kakek. Semoga aku bisa mengikuti jejakmu. Kata sang kakek, baru menanam sudah berbuah 1000 dinar. Demikianlah para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga khususnya kepada para karyawan keluarga besar Rumah Sakit Islam Klaten, semoga dengan hikmah kita berpuasa, yang mana kita berlapar-lapar, berdahaga dalam rangka untuk memenuhi ridha Allah, maka begitu pula tentu setelah kita pasca Ramadan 11 bulan ke depan, kita berusaha bagaimana untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, semata-mata dalam rangka memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan hidayah dan taufik sehingga bisa melaksanakan yang terbaik dan hidup kita bermakna, berkah, maslahah. Demikian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.